Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Pinasiha, NIM 19.1108559. Saya akan mempresentasikan webkit saya, yaitu menampilkan fasilitas umum di daerah yang ditampilkan, yaitu daerah Kebumen, tepatnya di sekitar tempat tinggal saya. Sebelum masuk ke webkit, kita ketahui bahwa webkit itu merupakan pengembangan dari aplikasi SIG berbasis web yang terintegrasi satu sama lain. WebKit memiliki berbagai fitur yang bisa mendukung dalam menampilkan dan menganalisis data untuk bisa diakses secara bebas melalui halaman internet. Kemudian ada keuntungan, yaitu bagi pengguna tidak memerlukan software khusus untuk bisa mengakses informasi WebKit itu. Cukup menggunakan browser. Kemudian tersedianya peta-peta informasi secara digital yang disusun atas struktur dan manajemen data yang baik sehingga bisa dimengerti. Kemudian ada mendukung dalam perencanaan makro, pengambilan kebijakan, dan tata kelola. Membantu dalam mencari lokasi tertentu dengan mengetikkan keyword dengan mudah dan cepat. Mencari informasi berupa geografi, demografi, dan lainnya. Oke, dari judul atau tema saya untuk pembuatan webkit ini yaitu persebaran peta fasilitas umum berupa sekolah, masjid, dan toko di daerah Kebumen. Mengambil judul atau tema tersebut karena ingin mengetahui daerah tempat tinggal saya dengan jelas. Yang belum saya ketahui tempat apa saja sih, detailnya seperti apa. Nah, untuk deskripsi aplikasi itu sendiri, peta geografis ini menampilkan beberapa lokasi fasilitas umum berupa masjid, sekolah, dan toko yang ada di sekitar Kebumen, khususnya di tempat tinggal saya yaitu daerah Desa Jatimulyo. Pada tampilan peta ini akan menampilkan beberapa lokasi yang telah ditentukan menggunakan marker, dan ketika diklik akan keluar foto tempat tersebut seperti apa melalui peta tersebut. Oke, langsung masuk ke langkah-langkah dalam pembuatan webkit. Sebelum masuk ke dalam pembuatan, kita harus install plugin terlebih dahulu yang diperlukan. Untuk mulai praktek kali ini menginstal plugin, pada bagian menu plugins, manage and install plugins, maka akan muncul seperti berikut. Nah, kita akan mencari quick map untuk diinstal juga. Sini saya kebetulan sudah menginstal. Selanjutnya menampilkan peta dengan klik menu web, quick map service, dan search QMS seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian setelah itu search Google Maps, pilih yang tanpa alternatif rendering. Di situ tersedia ada Google Maps 2 yang hanya Google Maps dan Google Maps alternatif rendering. Nah, dipilih yang Google Maps saja. Selanjutnya, ketika sudah diklik Google Maps tersebut akan muncul peta seperti berikut. Dan ketika kita cari dan zoom in, kita cari daerah yang akan kita tampilkan. Sini saya menampilkan daerah tempat tinggal saya. Kemudian untuk save file, pada bagian menu layer pilih create layer dan new save file. Kemudian atur yang ada di dalamnya seperti gambar di atas, seperti filenya apa, file encodingnya itu saya UTF-8, geometry type-nya itu point, nama fieldnya nama fasilitas, type-nya text data. Lanjut untuk open attribute, kemudian pada bagian layer fasilitas klik kanan dan pilih open attribute. Ketika diklik akan muncul seperti gambar yang ada di bawahnya, dan klik icon pensil untuk menambah field baru atau mengedit. Ketika diklik add new field, maka akan muncul kotak seperti pada pojok kiri bawah, dan atur field yang akan diisikan dari nama, tipenya teks atau bukan, kemudian panjangnya berapa. Selanjutnya memberikan nama setiap titik lokasi. Klik icon pensil dan point, icon pensil untuk mengedit, dan klik untuk point atau titik lokasi untuk menuliskan atribut sesuai nama lokasi di masing-masing tempat seperti berikut. Ketika mengklik salah satu tempat lokasi yang ada di peta akan muncul kotak seperti berikut, ada mengisikan ID dan nama fasilitasnya itu apa. Misal tempatnya nama tempat masjid, diklik, nah nama fasilitas itu Masjid Baitul Hasan. Oke, lanjut. Pembuatan marker di sini pada layer properties pada fasilitas umum, dan atur SVG marker dan warna serta ukuran, klik apply dan oke. Nah, hasilnya akan muncul icon yang telah dipilih masing-masing titik lokasi. Di sini saya menampilkan untuk sekolah dengan icon 1+2+3 untuk sekolah. Kemudian untuk toko-toko itu icon rumah,
Untuk masjid itu icon bulan dan bintang. Untuk atribut foto, cara untuk menambah atribut foto, tambahkan kembali kolom atribut foto, kemudian pada layar fasilitas umum, pada bagian properties, pilih bagian atribut form dan bagian foto dan atur seperti step 2, gambar yang step 2. Selanjutnya pada bagian atribut, masukkan satu persatu foto yang akan dicantumkan. Nah, ketika akan menampilkan pada web, pada menu bar web, pilih Create Web Map untuk menampilkan map pada browser. Ketika diklik akan menampilkan Export to Web Map. Pada Layers and Groups, bagian ID nama fasilitas dan fotonya itu dipilih yang inline label dan menyesuaikan seperti gambar berikut. Pada bagian Appearance juga address search dicentang seperti gambar berikut. Kemudian update preview dan export. Nah, ini beberapa dari hasil webkit yang saya gunakan, yang saya tampilkan. Ada toko pancing, ada Toserba Toko Jadi Baru, ada Masjid Baitul Hasan, Masjid Al Makmur, dan SMK Mutiara. Nah, di sini foto-foto yang ada di sini sudah sesuai dengan daerah aslinya. Mungkin langsung saja saya untuk mendemokan menggunakan aplikasi. Nah, dari aplikasi ini seperti tadi, Kikis 2 Create Web Map. Nah, ketika diklik kan akan muncul seperti berikut. Ini ID, nama, dan foto dipilih yang inline label, terus export. Akan muncul seperti berikut. Nah, di sini ada SMK Negeri 2, SMK Taman Karya, Masjid Baitul Hasan, SMK PGRI, Trio Mall. Nah, ketika diklik akan muncul gambarnya sesuai gambarnya. Itu saya baca di Baru, Masjid Al Makmur Tejasari, ini Toko Putra Mahabah, sama Negeri 2 Kebumen, dan lain sebagainya. Sehingga ketika diklik akan muncul foto-foto yang sesuai tempat aslinya. Dengan begitu saya mengetahui apa saja sih yang ada di daerah tempat tinggal saya hanya dengan melalui maps dan mengetahui tempatnya seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.